kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk menelusuri lebih lanjut tentang blended learning. Teman karirmu tahu kan bahwa blended learning merupakan kombinasi dari pembelajaran sinkronus dan asinkronus? Sudah tahu juga kan elemen penting yang ada pada pembelajaran sinkronus dan asinkronus? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ya cara mengaplikasikan elemen-elemen penting tersebut ke dalam kelas? Yuk kita pelajari bersama-sama. Tapi di video ini kita pelajari tentang pembelajaran sinkronus dulu ya. Nah, teman karirmu, kita tahu bersama ya bahwa pembelajaran sinkronus ini bisa dijalankan sebagai aktivitas asesmen singkat. Jadi melalui aktivitas asesmen itu, kita dapat melihat secara langsung tingkat kemampuan murid dalam memahami suatu konsep. Lalu bagaimana ya cara membuat perencanaan kegiatan asesmen dalam pembelajaran sinkronus yang maksimal? Nah, perancangan pembelajaran sinkronus melalui kegiatan asesmen bisa kita lakukan dengan cara memperhatikan 3 hal ini. Pertama, cara belajar. Kedua, strategi belajar. Ketiga, media belajar. Yuk, simak tabel ini untuk gambaran yang lebih jelas. Teman karirmu bisa memperhatikan cara belajar yang tepat untuk mendukung pengalaman belajar murid sehingga tingkat pemahamannya menjadi lebih baik. Strategi pertama, teman karirmu bisa memberikan stimulus pada murid dengan melontarkan pertanyaan. Kita bisa meminta para murid untuk merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut menggunakan aplikasi kuis interaktif seperti Kahoot, Peer Deck, Quizizz, dan Siso. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan kita untuk melihat jawaban-jawaban murid dari pertanyaan yang diberikan secara langsung. Hasil dari respons murid tersebut dapat kita gunakan untuk melihat tingkat pemahaman murid dan mengetahui konsep apa saja yang masih harus diperdalam di kelas selanjutnya. Selain itu, strategi apa lagi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran sinkronus? Tentunya kita ingin mengurangi aktivitas ceramah atau pemberian materi yang sifatnya satu arah, bukan? Nah, kita ingin murid juga berperan aktif dalam menemukan pengetahuannya sendiri. Untuk itu, kita bisa menggunakan strategi-strategi interaktif seperti Retrieval Practice Challenge Grid. Tujuan dari Retrieval Practice adalah untuk melihat pemahaman murid mengenai konsep atau kompetensi yang dipelajari saat itu. Anda dapat membuat sebuah poster digital seperti ini, lalu mengisi kotak-kotak dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memberikan gambaran bagi Anda untuk melihat tingkat pemahaman murid-murid. Teman karirmu dapat melihat warna-warna yang beragam pada kotak ini, menunjukkan bahwa setiap kotak memiliki poin yang berbeda-beda satu sama lain. Kegiatan ini dapat menjadi aktivitas asesmen yang interaktif dan tidak membosankan bagi murid. Contoh lain yang dapat dicoba oleh teman karirmu adalah penerapan strategi Retrieval Practice Placemat. Yuk kita lihat gambar berikut. Guru dapat membuat poster digital berisikan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian jawabannya dapat diobservasi dan menunjukkan tingkat pemahaman murid terhadap konsep-konsep pembelajaran. Cara lain yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sinkronus adalah dengan menjalankan aktivitas di mana murid dapat berkolaborasi dengan sesama murid lainnya. Contohnya, murid membentuk kelompok-kelompok kecil selama mengikuti aktivitas retrieval practice. Nah, apakah teman karirmu sudah pernah mengeksplor strategi dan media-media ajar tersebut? Di luar ini masih ada banyak lagi loh, teman-teman karirmu bisa menelusuri sendiri lebih jauh secara mandiri. Setelah menyimak pembahasan ini, semoga teman karirmu bisa merencanakan pembelajaran sinkronus dengan lebih baik sesuai kebutuhan pembelajaran ya. Selamat berkarya!